Bukan pilihan, tapi keharusan. Hujan rintik turun membasahi atap seng rumah kontrakan kecil di ujung gang sempit itu. Di dalamnya, seorang perempuan berdiri di depan cermin kayu kusam, merapikan rambutnya yang hitam panjang, sedikit bergelombang. Wajahnya cantik, matanya tajam tapi menyimpan lelah yang dalam. Tubuhnya semampai, berisi di tempat yang seringkali membuat orang lupa siapa dirinya, semata ibu, bukan godaan dunia. Selamat datang di Jejak Cerita. Di sini, setiap kisah bukan sekadar rangkaian kata, tapi perjalanan hati, perjuangan hidup, dan pembuktian bahwa harapan selalu punya tempat untuk pulang. Kalau kamu suka cerita-cerita yang penuh makna, menggetarkan rasa, dan membekas di benak, jangan lupa untuk subscribe channel Jejak Cerita sekarang juga. Aktifkan loncengnya, agar kamu tak ketinggalan setiap jejak langkah yang kami bagi. Karena disinilah, setiap cerita menemukan pendengarnya. Namanya Maya, usia 32. Sudah 2 tahun ia menyandang status janda setelah suaminya, Doni, meninggal karena kecelakaan kerja di pelabuhan. Sejak itu, hidupnya berubah drastis. Dari seorang istri yang hanya mengurus rumah, kini ia menjadi satu-satunya penopang hidup bagi anak sematawayangnya, Danu, bocah laki-laki berusia 5 tahun yang masih suka mengeja huruf sambil tertawa. Pagi ini, seperti biasa, Maya bersiap untuk berangkat bekerja. Ia bukan wanita kantoran. Ia tak punya ijazah tinggi, hanya tamat SMA. Tapi ia punya tekad yang lebih tajam dari besi, lebih kuat dari pagar yang menopang rumah itu. Setiap pagi ia mengenakan blus ketat dan celana panjang, bukan karena ingin menggoda dunia, tapi karena itu satu-satunya pakaian yang masih layak ia kenakan untuk bekerja di warung kopi remang-remang di pinggir pasar. Bukan tempat ideal, tapi itulah satu-satunya yang bisa memberinya uang harian. Di tempat itu, ia menyajikan kopi, menyalakan rokok untuk pelanggan, dan terkadang harus menahan diri saat ada tangan-tangan usil yang sengaja menyentuh tanpa izin. Ia tak pernah melayani lebih dari itu. Tak pernah jual harga diri. Tapi orang tak peduli. Label, janda bohai, terlanjur menempel di punggungnya seperti tato sosial yang tak bisa dihapus. Maya, kamu mau sampai kapan kerja kayak gitu? Tanya Bu Rini, tetangga sebelah yang sudah sejak lama menganggap dirinya penjaga moral kampung. Maya hanya menunduk sambil menggandeng tangan Danu yang merengek minta dibelikan susu. Sampai anak saya bisa hidup lebih baik, Bu, jawabnya pelan, cukup untuk terdengar tapi tidak untuk memancing debat. Di pasar, Maya menyusuri lorong basah menuju warung kopi tempat ia bekerja. Warung itu hanya berukuran 4x4 meter, berlampu kuning remang dan dinding triplek yang memantulkan suara tawa kasar para tukang parkir, sopir angkot, dan pedagang keliling. Di sana, Maya bukan sekadar pelayan. Ia adalah hiburan, teman curhat, bahkan sering jadi tempat pelarian. Maya, kopi 1. Tapi pakai senyuman dong, ledes salah satu pelanggan setianya. Ia tersenyum lemah. Senyuman yang tak lagi punya makna, tapi tetap ia tawarkan setiap hari. Dalam hatinya, ia hanya memikirkan satu hal, uang untuk bayar kontrakan, uang untuk susu Danu, dan uang untuk menebus obat pilek yang belum terbeli sejak seminggu lalu. Di sela melayani pelanggan, pikirannya melayang. Ia pernah punya mimpi sederhana, membuka kios kecil yang menjual kue-kue buatan sendiri. Tapi mimpi itu perlahan tenggelam di dasar kebutuhan harian yang mendesak. Untuk menabung pun, tak pernah sempat. Setiap lembar uang yang ia genggam, selalu punya nama yang menunggunya di luar pintu rumah. Uang kontrakan, uang gas, uang sekolah Danu. Sore harinya, saat warung mulai sepi, Maya duduk sebentar di kursi plastik. Ia menghela napas panjang. Hari ini ia dapat 90.000. Lumayan, walau belum cukup untuk belanja besok. Saat hendak pulang, seorang pria datang. Bukan pelanggan biasa. Wajahnya bersih, pakaian rapi. Ia menyapa dengan sopan. Maaf, Mbak Maya ya. Saya dapat rekomendasi dari Bu Rina. Katanya Mbak jago bikin kue basah? Maya tertegun. Ia tak menyangka seseorang masih mengingat keahliannya di dapur. Iya, tapi sudah lama enggak buat. Saya mau pesan 100 biji lemper untuk acara kantor. Bisa dibikinkan? Pesanan itu datang seperti angin segar di tengah musim kemarau. Ia mengangguk pelan. Dalam hati, ia mulai menghitung, mungkin dari sini, pelan-pelan, jalan lain bisa terbuka. Malam harinya, di rumah, ia mengecek sisa beras ketan dan daun pisang yang ia simpan di dapur. Tak banyak, tapi cukup untuk mencoba 10 biji dulu malam ini. Danu sudah tidur,
memeluk bantal bolong yang dulu hadiah ulang tahunnya dari almarhum Doni. Sementara itu, Maya mengukus dengan hati-hati, aroma dapur mengalahkan bau apek kontrakan. Di antara asap pengukus dan kilatan kenangan, Maya menangis. Bukan karena lelah, tapi karena akhirnya ada cahaya kecil yang menembus gelap kehidupannya. Ia tahu perjuangan masih panjang. Tapi ia juga tahu, selama ia belum menyerah, hidup akan tetap bisa ditantang. Hinaan, tangan usil, dan pintu yang mulai terbuka. Maya tak tidur malam itu. Setelah Danu terlelap, ia sibuk di dapur sempit dengan penerangan seadanya. Kompor gas satu tungku, baskom plastik, dan loyang aluminium menjadi saksi bisu betapa gigihnya ia menyiapkan lemper pesanan. Tangan yang biasa menyajikan kopi dan menyeka keringat kini menggulung daun pisang satu persatu, dengan penuh harapan. Pagi datang cepat. Maya mengantarkan lemper ke kantor tempat pria kemarin bekerja, Pak Hendra namanya. Ternyata, kantornya tak jauh dari pasar. Pak Hendra tampak puas saat mencicipi satu lemper, bahkan menawarkan untuk memesan kembali minggu depan. Maya tersenyum, untuk pertama kalinya bukan karena paksaan, tapi karena bahagia yang jujur. Namun, dunia tak selalu ikut senang saat seseorang mulai bangkit. Kabar Maya mulai jualan kue cepat menyebar. Tapi bukan pujian yang datang lebih dulu, melainkan cibiran dan bisik-bisik. Di warung kopi tempat ia masih bekerja, celetukan mulai muncul. Janda itu mulai gaya, ya? Jualan kue, siapa tahu nanti buka warung malam, ucap seorang pelanggan sambil tertawa kasar. Maya pura-pura tak dengar. Ia tetap menyajikan kopi seperti biasa. Tapi sorot matanya mulai lelah. Ia tahu, tubuhnya adalah sasaran komentar. Dibilang menggoda, padahal ia hanya pakai baju bersih. Dibilang genit, padahal ia cuma tersenyum sopan. Dunia seperti tak memberi ruang bagi janda sepertinya untuk hidup tanpa diganggu. Sore itu, ketika sedang bersih-bersih meja, salah satu pelanggan mendekat terlalu dekat. Tangan pria itu meraih pinggang Maya cepat-cepat. Numpang senyum aja, kamu kan murah, katanya sambil terkekeh. Tanpa pikir panjang, Maya menepis kasar dan menyiramkan sisa kopi panas di cangkir ke arah pria itu. Jangan sentuh saya sembarangan. Bentaknya dengan suara bergetar. Suasana warung langsung hening. Pemilik warung datang dan menarik Maya ke belakang. Kamu jangan bikin ribut, Maya. Ini pelanggan tetap. Maya hanya diam. Ia menggertakkan gigi. Apa artinya, tetap, kalau harga dirinya diinjak? Malam itu, ia memutuskan berhenti dari warung. Bukan karena takut, tapi karena cukup sudah dirinya dijadikan bahan tertawaan. Ia pulang dengan langkah berat, diiringi bayangan tagihan yang masih menunggu. Namun, semesta tak selalu menutup semua pintu sekaligus. Keesokan harinya, Pak Hendra datang ke rumah kontrakan Maya. Membawa sebuah termos makanan besar dan selebar senyum. Bu Maya, kemarin teman kantor saya suka banget sama lempernya. Mereka minta dibikinkan lagi, tapi kali ini ada tambahan risoles dan kue lapis. Bisa, ya? Maya menelan ludah. Saya coba usahakan, Pak. Tapi bahan-bahannya belum tentu cukup. Pak Hendra menyodorkan uang muka. Saya percaya, Bu. Dan kalau perlu bantu antar, saya bisa bantu. Sejak hari itu, dunia Maya perlahan berubah. Ia mulai bangun pukul 3 pagi, membuat kue sendiri. Danu masih tetap jadi prioritasnya. Ia tak lagi meninggalkan anak itu sampai malam seperti dulu. Kini, ia bisa mengantar Danu ke taman baca sebelum bekerja di dapur kecilnya. Sesekali, tetangga yang dulu nyinyir mulai bertanya diam-diam. Mei, lemper kamu itu pakai apa, sih? Kok enak banget katanya. Aku mau beli buat arisan RT. Maya hanya tersenyum. Namun, ketika langkah sudah mulai stabil, ujian baru datang dari arah yang tak terduga. Suatu sore, saat Maya pulang dari mengantar pesanan ke rumah pejabat kelurahan, ia mendapati Danu menangis di depan rumah. Kenapa, Nah? Bu Rini, bilang ke teman-teman aku kalau ibu jual diri. Mereka nggak mau main sama aku. Maya memeluk anaknya erat-erat. Di dadanya, amarah bergolak. Tapi ia tahu, menghadapi dengan emosi hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Malamnya, Maya datang ke rumah Bu Rini. Ia mengetuk pintu dengan sopan. Bu, saya minta maaf datang malam. Tapi tolong jangan campur tangan dalam hidup saya, apalagi sampai menyakiti perasaan anak saya. Bu Rini mendengus. Kamu pikir saya takut sama janda penggoda suami orang? Maya tersenyum kecil. Saya tidak minta takut, Bu. Saya hanya minta adil. Saya janda, bukan penjahat. Dan saya bekerja, bukan merampas. Kalau saya salah, tegur. Tapi jangan fitnah. Danu tak bersalah. Ucapan itu menampar telak. Bu Rini tak menjawab. Pintu ditutup kasar. Tapi Maya tahu,
Ia sudah membela dirinya. Ia sudah membela anaknya. Hari-hari berikutnya, Maya tetap melangkah. Ia mulai menerima pesanan dari luar kampung. Lewat mulut ke mulut, kuenya makin dikenal. Ia menyewa kompor tambahan, membeli mixer bekas, bahkan mempekerjakan satu ibu tetangga untuk bantu bungkus. Tetap saja, sesekali Maya masih mendengar komentar tentang tubuhnya, statusnya, senyumnya. Tapi kini ia tak gentar. Ia bukan lagi Maya yang memohon dihargai. Ia adalah Maya yang membuktikan bahwa harga diri bisa tetap dijaga di tengah hujan cemoohan. Rezeki yang tak diduga, dan tamu dari masa lalu. Matahari belum tinggi saat Maya membuka jendela kecil rumah kontrakan yang mulai ia tata lebih rapi. Seperangkat meja plastik, rak sederhana untuk menyusun bahan-bahan kue, dan bahkan tirai baru yang ia jahit sendiri dari sisa kain hadiah pelanggan. Rumah itu kini bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi juga ruang usaha, dapur mimpi yang pelan-pelan ia bangun dari nol. Pesanan terus berdatangan. Lemper, risoles, kue lapis, dan bolu kukus menjadi sajian yang sering dicari. Maya mulai mencatat setiap pembelian, menyusun daftar bahan, bahkan belajar sedikit-sedikit soal pemasaran dari internet. Ia tak ingin selamanya hidup mengandalkan belas kasihan, apalagi hanya jadi bahan olok-olok. Namun kehidupan jarang membiarkan seseorang merasa terlalu tenang terlalu lama. Suatu pagi, saat ia baru saja selesai menata kotak-kotak kue untuk dikirim, suara sepeda motor berhenti di depan rumahnya. Suara itu asing, namun langkah kaki yang terdengar menghentak tanah seperti membawa sesuatu yang berat, bukan fisik, tapi kenangan. Maya membuka pintu. Di depannya berdiri seorang pria tinggi dengan kemeja kusut, wajah teduh namun menyimpan luka. Butuh beberapa detik bagi Maya untuk mengenali wajah itu. Dan ketika ia sadar, napasnya tercekat. "Rian?" Pria itu mengangguk pelan. "Halo, Mei." Rian adalah masa lalunya. Cinta pertama sekaligus lelaki yang meninggalkannya 10 tahun silam tanpa penjelasan. Mereka pernah merencanakan pernikahan, bahkan membicarakan nama anak. Tapi semuanya menguap, digantikan pernikahan Maya dengan Doni, lelaki yang ia temui karena ingin melupakan luka lama. Maya berdiri kaku. Tak tahu harus menyapa atau menutup pintu. "Aku dengar kamu tinggal di sini. Aku baru pindah ke kota ini. Aku kerja di dinas sosial sekarang," ujar Rian, suaranya pelan. "Aku nggak bermaksud ganggu. Aku cuma pengen minta maaf." Maya tak menjawab. Ia menghela napas dan menyilakan masuk. "Hanya sebentar," katanya dalam hati. Tapi ruang tamu kecil itu terasa sempit. Bukan karena tubuh mereka, tapi karena kenangan yang tak diundang ikut duduk. "Aku bodoh dulu." Rian membuka percakapan. "Aku takut menikah waktu itu. Takut gagal, takut miskin. Lalu ayahku sakit, dan aku kabur dari semuanya. Tapi itu bukan alasan. Aku sadar itu pengecut." Maya menatapnya tajam. "Kenapa sekarang?" "Aku gak nyari apa-apa, Mei. Aku dengar kamu janda, aku pikir aku harus datang, setidaknya bilang langsung." Suara tangis kecil terdengar dari dalam kamar. Maya berdiri cepat, membuka pintu dan mendapati Danu terbangun. Rian berdiri. Matanya menatap bocah itu, mata yang persis milik Maya, tapi garis wajah yang mengingatkan pada Doni. "Itu anakmu?" "Iya. Namanya Danu," jawab Maya sambil menggendong anak itu. Rian tak berkata apa-apa. Tapi sorot matanya berubah. Bukan penyesalan, tapi semacam kehormatan pada perempuan yang dulu ia tinggalkan kini berdiri tegak sebagai ibu. Setelah pertemuan itu, Maya kembali larut dalam rutinitas. Ia tak ingin terlalu memikirkan Rian. Bukan karena ia masih sakit hati, tapi karena ia tak punya waktu untuk mundur ke masa lalu. Namun, kenyataan sering kali mengejutkan. 2 hari kemudian, Rian muncul lagi. Kali ini, bukan hanya untuk minta maaf, tapi membawa kabar. "Ada program pelatihan UMKM dari Dinas Sosial. Kamu bisa daftar. Aku sudah lihat usahamu, Mei. Kamu layak dapat dukungan. Bukan karena aku kenal kamu, tapi karena kamu memang pantas." Maya sempat ragu. Tapi ia tahu ini peluang. Ia mendaftar. Ia ikut pelatihan. Dan untuk pertama kalinya, Maya berdiri di depan forum, mempresentasikan ide pengembangan usaha kecilnya. Tangan gemetar, tapi ia bicara dengan keyakinan yang hanya dimiliki mereka yang pernah dihina, pernah terpuruk, tapi memilih bangkit. Beberapa bulan kemudian, Maya menerima dana bantuan modal kecil. Ia memperbesar dapurnya, membeli kulkas baru, dan bahkan mengganti papan nama di depan rumahnya, kue Bu Maya pesanan harian acara.
Tapi meski usaha mulai stabil, hidup pribadi Maya belum tentu demikian. Sore itu, saat ia mengantar pesanan ke kantor kecamatan, ia bertemu lagi dengan Rian. Pria itu tak pernah menyinggung soal cinta. Tak pernah menyentuh, bahkan tak pernah menatap lebih dari sopan. Tapi Maya mulai merasakan sesuatu yang dulu pernah ia simpan, muncul lagi diam-diam. Ia takut. Ia benci perasaan itu. Di malam yang sunyi, ia menatap foto almarhum Doni. Aku nggak minta jatuh cinta lagi, Bang. Tapi kalau memang ada yang baik, apakah aku berhak? Danu yang tidur di sebelahnya menggenggam jemarinya. Kecil, hangat, dan penuh harapan. Maya tahu, apapun yang terjadi nanti, ia akan selalu memilih yang terbaik untuk anaknya, bukan untuk dirinya semata. Dunia Maya yang baru, dan ujian cinta yang datang diam-diam. Nama kue Bu Maya perlahan mulai dikenal. Tidak hanya di gang tempat Maya tinggal, tapi juga di wilayah kelurahan lain. Sebuah unggahan sederhana dari pelanggan yang memotret lemper kreasinya dengan caption, "Lemper ternak yang pernah gue makan." Menjadi awal perubahan besar. Sejak saat itu, pesanan meningkat. Telepon genggam Maya yang dulu hanya berisi panggilan dari tetangga, kini sibuk menerima pesanan dari orang-orang yang bahkan belum pernah ia temui. Ia mulai menyewa satu ruangan kecil di ujung jalan sebagai dapur produksi. Dua ibu tetangga, yang dulu hanya sibuk menggunjing, kini bekerja membantunya menggulung kue dan menakar adonan. Maya mempekerjakan mereka bukan karena kasihan, tapi karena ia tahu rasanya menjadi ibu tanpa pemasukan tetap. Namun, di tengah naiknya usahanya, kehidupan pribadi Maya justru makin rumit. Rian masih sering datang. Kadang untuk membawakan bahan, kadang hanya mampir mengantarkan brosur pelatihan baru, dan kadang sekadar duduk diam sambil menonton Danu bermain di depan rumah. Maya merasakannya. Tatapan itu. Cara Rian menunduk saat bicara, cara dia diam lebih lama dari yang perlu. Tapi lelaki itu tak pernah mengucapkan apapun. Dan justru itu yang membuat Maya resah. Ia bukan remaja belasan tahun lagi yang bisa larut dalam cinta buta. Ia seorang ibu. Dan setiap keputusan kini tak hanya menyangkut dirinya, tapi juga anak yang ia lahirkan dan besarkan seorang diri. Suatu malam, setelah selesai menghitung pesanan dan mencuci loyang, Maya duduk di ambang pintu rumah kontrakannya. Danu sudah tidur. Udara malam berembus lembut. Tapi pikirannya tak tenang. Apa aku terlalu cepat percaya? Gumamnya sendiri. Ia mengingat semua yang pernah ia lewati. Penghinaan, fitnah, sentuhan tak diinginkan, malam-malam kelaparan, dan bagaimana ia berdiri sendirian ketika semua orang memalingkan wajah. Namun sekarang, ada orang yang datang bukan untuk merendahkan, tapi mendukung. Tapi, bisakah cinta tumbuh di atas puing-puing luka? Pagi harinya, Maya menerima pesan dari seorang pelanggan baru bernama Bu Arum. Orang kaya dari komplek elit yang hendak mengadakan syukuran dan ingin memesan ratusan kue. Maya senang bukan main. Tapi juga gugup. Pesanannya sangat besar. Terbesar yang pernah ia terima. Ia berdiskusi dengan ibu-ibu yang membantunya. Mereka sepakat untuk bekerja lembur dan mencari tambahan bantuan untuk 2 hari. Namun saat sibuk menyiapkan bahan, datang kabar buruk. Salah satu kompor gas bocor dan meledak kecil. Tak ada korban, tapi sebagian dapur kecilnya hangus. Bahan-bahan berantakan. Waktu terus berjalan, dan Maya terduduk lesu di lantai. Dunia seolah berputar cepat. Ia ingin menangis, tapi tak bisa. Tak sempat. Lalu terdengar suara yang sudah dikenalnya. Maya! Rian datang dengan jaket masih setengah basah oleh keringat. Ia langsung melihat kerusakan dapur dan Maya yang terduduk. Aku bawa temanku. Dia teknisi. Kita bisa perbaiki ini malam ini juga. Jangan nyerah dulu. Malam itu, dengan tenaga tambahan dan bantuan dari beberapa kenalan Rian, dapur Maya bisa difungsikan kembali. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Pekerjaan dilanjutkan hingga subuh. Maya tak berhenti. Ia tahu, usaha ini bukan sekadar bisnis, tapi jalan hidupnya dan Danu. Saat semua kue berhasil dikirim, Maya menatap langit. Hari itu tak ada hujan, tapi jantungnya basah oleh syukur. Ia tahu, seseorang yang mencintai tak selalu datang membawa bunga. Kadang, ia datang dengan obeng di tangan dan bahu untuk bersandar diam-diam. Beberapa minggu kemudian, ketika semua terasa mulai tenang, Maya diajak bicara oleh Rian di taman kecil tempat Danu bermain. Maya, aku nggak bisa bohong lagi. Aku masih mencintaimu. Dan aku tahu aku bukan siapa-siapa dalam hidupmu sekarang. Tapi aku ingin ada kalau kamu izinkan. Maya menatapnya lama. Ia menunduk. Menghela napas. Rian, aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Aku nggak punya waktu untuk hal-hal manis. Hidupku bukan lagi tentang cinta saja.
Ada tanggung jawab, ada luka, dan ada anak yang jadi pusat segalanya. Aku tahu. Aku nggak minta jadi raja di hidupmu. Aku cuma minta jadi orang yang jujur hadir, bantu apa yang bisa, dan kalau boleh mencintai kalian berdua. Maya tak langsung menjawab. Tapi dalam hatinya, perasaan mulai mencair. Hari-hari setelahnya, hubungan mereka mulai tumbuh perlahan. Bukan seperti cinta remaja, tapi seperti pohon yang tumbuh dari benih di tanah retak. Tak cepat, tapi kuat. Danu pun mulai dekat dengan Rian, yang kerap membawakan mainan kayu buatan sendiri. Tidak mewah, tapi cukup untuk membuat anak itu tertawa. Namun, seperti biasa, kebahagiaan seseorang tak pernah luput dari pandangan tajam dunia. Di warung, di gang, di antara ibu-ibu pengajian, mulai terdengar bisik-bisik lagi. Janda itu memang gak pernah cukup. Dulu warung kopi, sekarang pegawai kelurahan, terus siapa lagi? Telinga Maya tak asing dengan suara-suara itu. Tapi kini, ia tak lagi gentar. Ia hanya tersenyum, lalu menulis di dinding dapur dengan spidol hitam. Aku bukan perempuan suci, tapi aku tahu batas harga diri. Saat dunia mengetuk lagi, dan Maya harus memilih. Langit mendung menaungi pagi itu saat Maya sedang mencuci cetakan bolu. Di balik suara gemericik air dan aroma pandan yang belum hilang dari dapur, pikirannya berkecamuk. Sudah 2 minggu Rian tak datang, tanpa kabar, tanpa pesan. Biasanya, kalau tidak mampir, ia akan setidaknya mengirim pesan singkat menanyakan kabar Danu, atau menawari bantuan membawa bahan dari pasar. Tapi kali ini, hening. Maya tak ingin merasa tergantung. Ia sudah terlalu sering ditinggal dan terlalu lama hidup mengandalkan dirinya sendiri. Tapi ketidakhadiran Rian menciptakan ruang kosong yang sulit disangkal. Hingga suatu sore, Pak RT datang membawa undangan. Ada rapat warga. Bahas soal pembangunan dapur umum dan pengelolaan UMKM kampung. Kamu diundang sebagai narasumber, Bu Maya. Maya terkejut. Saya? Iya. Banyak yang mulai kagum sama cara kamu bangkit, Mei. Kamu inspirasi buat banyak ibu-ibu di sini. Maya tersenyum. Undangan itu datang bagai angin segar. Bukti bahwa kerja kerasnya mulai jakui, bukan hanya jajak. Hari rapat pun tiba. Maya berdiri di depan warga, mengenakan baju sederhana warna hijau lumut. Ia tidak banyak berbicara indah. Ia hanya bercerita apa adanya, tentang perjuangannya dari warung kopi ke dapur usaha, tentang fitnah yang sempat mematahkan semangat, dan tentang bagaimana ia memilih untuk terus berjalan demi Danu. Tak ada tepuk tangan panjang. Tapi wajah-wajah yang menyimak dengan saksama sudah lebih dari cukup baginya. Setelah rapat selesai, seseorang mendekatinya. Mbak Maya? Maya menoleh. Seorang perempuan muda, berkerudung rapi, dengan senyum yang tidak asing. Saya Rara, tunangan Rian. Dunia Maya seolah berhenti berputar. Maaf? Tanyanya, nyaris berbisik. Rara mengangguk pelan. Saya tahu Rian sering datang ke sini. Saya juga tahu dia sempat dekat dengan Mbak Maya di masa lalu. Tapi kami sedang menyiapkan pernikahan dan saya mohon, jangan ganggu lagi, ya? Maya menahan napasnya. Bukan karena amarah. Tapi karena sesuatu dalam dirinya pecah, bukan retak karena cinta, tapi karena merasa tertipu oleh harapan. Rara melanjutkan, saya enggak datang untuk marah. Saya cuma pengen bicara langsung. Saya tahu Mbak Maya orang baik. Jadi saya harap Mbak ngerti posisinya di mana. Maya hanya tersenyum. Senyum getir yang tak sempat dijelaskan. Terima kasih sudah jujur, ucap Maya akhirnya. Malam itu, Maya duduk di kamar, memandangi Danu yang tertidur. Wajah polos itu seperti pelita di tengah gelapnya hati. Ia tidak menangis. Tapi hatinya bergemuruh. Rian, lelaki yang datang membawa harapan, ternyata masih punya simpul di masa depan yang tak mengait ke dirinya. Maya kembali ke dapurnya. Membuka semua pesanan, mencatat ulang. Ia tahu, hanya satu jalan yang tak akan mengecewakannya, bekerja. 2 hari kemudian, Rian datang. Maya, aku bisa jelaskan semuanya. Enggak perlu, potong Maya cepat. Kamu enggak salah. Aku juga enggak merasa bodoh. Cuma, cukup sampai di sini. Rian menunduk. Aku batal menikah dengan Rara. Karena aku sadar aku cinta kamu, bukan dia. Maya tertawa, getir. Cinta aja gak cukup, Rian. Aku bukan gadis 20 tahun yang bisa kamu tarik ulur. Aku ibu. Aku punya harga diri. Dan aku gak mau Danu lihat ibunya terluka lagi karena lelaki yang gak pasti. Kamu masih sayang aku? Bukan itu poinnya. Sayang itu gampang. Yang susah itu komitmen dan keberanian. Rian terdiam. Pulanglah, Rian. Buktikan dirimu dulu.
Kalau nanti kamu memang layak berdiri di sebelahku bukan karena kasihan, bukan karena rasa bersalah, tapi karena kamu sudah selesai dengan semua urusanmu, baru kita bicara lagi. Sejak pertemuan itu, Maya memilih kembali pada langkah-langkah kecilnya. Ia memperbesar produksi, menyewa satu kios kecil di pinggir jalan utama, dan memasang spanduk sederhana bertuliskan, dari dapur kontrakan, untuk rasa yang jujur. Danu semakin besar. Kini mulai masuk TK. Setiap pagi, Maya mengantarnya dengan sepeda motor bekas, lalu kembali ke dapur. Ia tak lagi mendengar cibiran tetangga. Banyak dari mereka kini justru menitip kue untuk dijualkan. Dan setiap malam, ketika lelah datang, Maya duduk di ambang pintu. Menatap bintang yang dulu terasa terlalu jauh. Ia tak tahu apakah cinta akan kembali dalam bentuk yang ia butuhkan. Tapi satu hal yang pasti, ia tak lagi takut sendiri. Karena dari semua luka, Maya sudah menjahit satu-satu jadi perisai. Bukan untuk menolak dunia, tapi untuk melindungi dirinya dan anaknya dari jatuh yang sama. Perempuan yang tak lagi sama. Tahun berganti. Waktu berjalan pelan tapi pasti, meninggalkan jejak-jejak kecil di ujung mata Maya dan rambut Danu yang makin tebal, makin panjang. Rumah kontrakan yang dulu sempit dan pengap kini tampak berbeda. Dapur sudah dilapisi keramik putih, meja kayu lapuk diganti dengan meja stainless. Di ruang tamu, ada rak buku kecil milik Danu, dan sebuah kalender bergambar toko kue milik Maya sendiri. Ya, kini Maya memiliki toko kue sendiri. Bukan besar, bukan mewah, tapi cukup untuk disebut sebagai hasil kerja kerasnya sendiri. Dengan pintu kaca sederhana dan cat tembok warna hijau daun pisang, toko itu buka setiap hari dari pukul 6 pagi sampai 5 sore. Orang-orang datang bukan karena iba pada janda yang dulu dihina, tapi karena rasa. Karena kualitas. Karena Maya telah membuktikan dirinya di atas semua prasangka. Di atas etalase kaca itu tertulis, kue Bu Maya dibuat dengan cinta, dijaga oleh prinsip. Orang-orang dari luar kota mulai datang. Bahkan satu perusahaan catering lokal menawarkan kerja sama tetap. Tapi Maya menolak beberapa tawaran besar. Ia tahu, terlalu cepat membesar bisa membuatnya kehilangan arah. Ia memilih tumbuh perlahan, asal akarnya kuat. Di balik segala pencapaiannya, Maya tetap Maya. Ia masih bangun pukul 3 pagi. Masih mencatat pesanan dengan tangan sendiri. Masih menyisihkan sebagian keuntungan untuk beasiswa kecil bagi anak-anak yatim di RT-nya. Karena ia tahu, dulu hidupnya selamat bukan hanya karena usaha, tapi juga karena doa-doa orang yang diam-diam menyayanginya. Danu kini duduk di kelas 1 SD. Anak itu tumbuh cerdas, lembut, dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering duduk di belakang meja kasir sambil menggambar bentuk-bentuk kue impiannya. Kadang, ia berkata pelan, "Kalau sudah besar, Danu mau bantu ibu bikin toko es krim, ya?" Maya hanya tersenyum. Dalam senyumnya, ada dunia yang ia lindungi habis-habisan. Suatu siang, pintu toko berbunyi. Maya menoleh. Seorang pria masuk, mengenakan batik sederhana, wajahnya tidak asing. Rian. Rambutnya lebih pendek. Sikapnya lebih tenang. Ia tidak datang dengan senyum basa-basi seperti dulu, tapi dengan raut dewasa yang menandakan dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Maya berdiri, tetap ramah, tapi tidak terburu-buru menyambut. "Hai, Mei." "Hai, Rian. Boleh ngobrol sebentar?" Maya menunjuk satu kursi kosong di sudut toko. Rian duduk. Ia menaruh sebuah amplop di atas meja. "Aku tahu ini tak bisa membayar apapun dari masa lalu. Tapi aku datang bukan untuk mengulang apa yang pernah kita bicarakan. Aku cuma ingin bilang, aku sudah selesai dengan semua urusanku. Dan kalau suatu hari nanti kamu siap, bukan untuk pacaran, bukan untuk janji palsu, tapi untuk mendirikan rumah bersama, aku akan ada." Maya tidak langsung menjawab. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya bukan uang, tapi berkas usaha kecil Rian. Ia ternyata membuka usaha bengkel motor ramah lingkungan. Dalam surat tertulis, proposal kerjasama, usaha yang jujur dari lelaki yang ingin membuktikan dirinya bukan lagi bayangan. Maya mengangguk pelan. "Terima kasih, Rian. Tapi aku nggak janji apa-apa sekarang," lanjut Maya. Rian tersenyum. "Aku tahu." Malamnya, Maya berdiri di depan cermin. Danu sudah tidur. Bayangannya terpantul jelas. Perempuan itu, yang dulu malu keluar rumah karena hinaan, yang dulu digoda laki-laki seolah tak punya hak menolak, yang dulu menangis diam-diam karena anaknya dimusuhi hanya karena status ibunya, kini berdiri tegak. Matanya masih sama, tapi cahayanya berbeda. Ia menulis satu kalimat kecil di catatan harian yang terselip di dapur. "Aku bukan perempuan sempurna. Tapi aku adalah perempuan yang tak lagi sama." Perjuangannya belum selesai.
Tapi untuk pertama kalinya, Maya merasa telah sampai di satu titik penting. Ia tak lagi didefinisikan oleh masa lalu, oleh tubuhnya, atau oleh statusnya, tapi oleh keberaniannya memilih hidup dengan kepala tegak. Terima kasih telah menelusuri kisah ini bersama kami. Sebelum video ini berakhir, kami ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika pemberitaan kisah ini layak didengar banyak orang. Semoga kamu dan keluarga selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam setiap langkah, dan dikuatkan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Jejak Cerita, karena setiap langkah menyimpan kisah.